untuk saya dapatkan yang namanya website resmi, homepage-nya gitu. Jadi jangan sampai Bapak dan Ibu mendapatkan website resmi dari jurnal itu melalui Google atau bahkan hanya sebatas dikirim oleh kolega ataupun dari teman, bukannya tidak bisa dipercayai, cuma itu sangat berpotensi mendapatkan jurnal cloning gitu nih. Nama jurnalnya sama, tapi ternyata rumahnya beda gitu. Sama-sama rumah rumah Mas Hafid gitu. Tapi ternyata ini rumah yang beda, Mas Hafid yang lain. Nah, gitu kira-kira. Jadi jangan sampai kita salah masuk rumah Bapak Ibu semuanya. Begitu guys, sudah repot-repot mungkin sampai membayar dan seterusnya, ternyata salah rumah. Ya sudah, itu akan menjadi kerugian yang sangat disayangkan gitu guys. Di sini contohnya sama seperti kemarin, apapun bentuk syarat, ketentuan, berkas yang harus disiapkan untuk submit, silahkan Bapak dan Ibu persiapkan begitu. Jadi biasanya di bagian for author, saya besarkan mungkin di sini, bagian for author, nanti masuk ke submission guideline. Di sini kita bisa klik aja, panduan untuk penulis, submission guideline. Ini bisa Bapak dan Ibu untuk cek apa yang disiapkan, apa yang harus disiapkan dan seterusnya. Gitu. Nah, kebetulan di sini karena jurnal ini ada namanya double blind review di sini, dan di jurnal ini meminta 2 berkas minimal. Jadi paper yang utuh yang sudah kita siapkan di sini, ini paper yang sudah utuh selesai begitu, ini nanti akan dipecah gitu. Nanti akan dipecah dengan file tersendiri atau berkas tersendiri, dokumen terpisah yang namanya title page. Title page. Jadi dari paper utama kita, manuskrip utama kita, silahkan Bapak Ibu pecah, buat folder, bukan, buat dokumen baru, buat file baru yang namanya title page. Dan ini biasanya hanya berisikan judul paper kita, nama-nama penulisnya, siapa nama-nama penulis di paper ini, disertai dengan afiliasi mereka, begitu. Nanti juga bisa dicantumkan dengan kontak information untuk yang corresponding author, bisa berupa email, itu teks ataupun mungkin nomor pribadi gitu. Jadi di sini adalah file khusus yang bernama title page. Ini juga bisa ditambahkan berupa acknowledgement, disclose, funding dan seterusnya. Gitu. Nah ini kebetulan saya sudah memisahkan di sini. Jadi ini file 1 halaman saja. 1 halaman ini hanya berisikan judul paper kita, nama-nama penulisnya, disertai dengan afiliasi, begitu. Dan nanti ada detail mungkin alamat dari corresponding author, begitu. Siapa yang menjadi corresponding autornya, afiliasi dan seterusnya begitu. Jadi mungkin di sini bisa saya hapus saja karena yang diminta hanya yang corresponding author. Jadi yang selain corresponding author saya hapus saja gitu nih. Ini saya. Nah, di sini. Jadi semua penulisnya dan afiliasi-afiliasinya. Untuk email hanya yang corresponding author yang diwajibkan. Ini sebagai tambahan, ucapan terima kasih untuk lembaga, untuk instansi, untuk kampus, begitu. Mungkin dia berupa support, berupa kalaupun dia ada dana, ataupun ada biaya terkait dana hibah, dan seterusnya itu bisa dicantumkan di sini. Gitu. Ini juga tambahan untuk jumlah kata dan berapa jumlah gambar ataupun tabel di paper kita. File khusus title page begitu. Ini 1 halaman saja cukup. Dan nanti di paper asli kita ini tidak perlu ada yang namanya informasi penulis. Jadi ini bisa dihapus saja. Jadi hanya berisi judul langsung abstrak gitu. Jadi biasanya kalau jurnal double blind review seperti itu, jadi kita punya file khusus untuk identitas paper, dan 1 file lagi itu khusus papernya, paper tanpa nama gitu bahasanya, tanpa informasi penulis, tanpa detail siapa dan seterusnya gitu. Nah, di sini juga Bapak Ibu pasti kami harus ingatkan juga, meskipun kita hanya butuh 1 jurnal begitu, dan Bapak Ibu mungkin punya pemikiran, Mas, boleh nggak kalau 1 paper ini biar cepat gitu, 1 paper ini saya submit di banyak jurnal gitu.
Nah, kalau kata Pak Jo, itu adalah cara cepat bunuh diri, Bapak dan Ibu semuanya, karena setiap jurnal pasti meminta penulis yang submit itu membuat sebuah pernyataan di sini. Minimal ada hitam di atas putih di sini. Jadi, Bapak dan Ibu, untuk pekerjaan kita, paper kita, tulisan kita, manuskrip yang kita tulis itu saat ingin submit, tidak boleh ataupun belum pernah publish ataupun sedang revisi dimanapun gitu. Saya coba ganti ke bahasa Indonesia biar lebih mudah dipahami gitu nggih. Di sini bisa dilihat pengiriman naskah yang menyiratkan karya yang diserahkan belum pernah dipublikasikan sebelumnya. Jadi paper ini original dan belum pernah kita publish, belum pernah kita revisi, belum pernah kita gunakan dimanapun. Itu. Dan ini juga terkait dengan pertimbangan publikasi sama seperti tadi. Nah, ini juga meskipun itu baru sebatas email, baru sebatas, nggak boleh. Jadi memang harus satu paper, satu jurnal dulu. Gitu. Satu paper silahkan disubmit satu jurnal dulu. Nah, jika nanti, maaf kalau kemungkinannya paper kita sudah ditolak, baru silahkan ditarik papernya. Silahkan papernya ditarik dan disubmit di jurnal lain. Itu etikanya, begitu Bapak dan Ibu. Jadi jangan sampai satu paper malah kita jadi submit di banyak jurnal. Begitu nggih Bapak Ibu semuanya. Itu karena ini memang menjadi sebuah etika umum untuk di dunia publikasi itu terkait dengan gambar ataupun tabel, teks dan seterusnya hasil wawancara itu juga biasanya akan diminta bentuk izin resminya. Itu minimal izin resmi riset kita. Biasanya LPPM itu yang mengeluarkan izin resmi atau dari kampus Bapak dan Ibu pasti sebelum melakukan riset pasti kan mendapat surat perizinan untuk risetnya. Nah itu biasanya harus disiapkan juga jika diminta karena itu memang terkait dengan hak itu izin itu. Terus apalagi di sini sama juga terkait dengan revisi ataupun sumber dan seterusnya begitu. Nah ini saya kembalikan ke bahasa Inggris nih biar lebih. Nah ini juga nama-nama penulis, afiliasi, nama penulis, presentasi. Oke, ini title page. Oke, terus selanjutnya abstrak. Oke, ini sudah pasti 150 sampai 250 kata. Oke, keywordnya 4 sampai 6 batasnya. Jika mungkin Bapak dan Ibu keywordnya masih 7 atau 8, silakan dikurangi. Itu minimal 4, maksimal 6. Itu 4 sampai 6. Kalau di contoh paper ini. Nah, ini biasanya juga ada namanya statement and declaration begitu sebelum publikasi, yaitu adalah namanya computing of interest gitu. Jadi memang setiap jurnal pun tidak mau repot Bapak dan Ibu semuanya. Jika ada konflik kepentingan, jika ada sebuah kepentingan antar penulis, silahkan diselesaikan internal saja. Jangan sampai papernya sudah publish, tiba-tiba salah satu penulis itu apa ya mungkin agak nakal dalam tanda kutip gitu mempermasalahkan data dan seterusnya, mereka nggak mau repot. Jadi selain hitam di atas putih bahwa paper ini belum pernah submit dimanapun, mereka juga minta yang namanya conflicting of interest, tidak adanya konflik kepentingan, tidak ada konflik interest ataupun terkait dengan dana yang tidak jelas gitu mungkin ya. Nah, terus selanjutnya ini formatting, ini masalah template seperti kemarin. Biasanya kalau memang dari jurnalnya tidak memberikan template, nah ini hanya sebatas format simple seperti ini, fontnya 10, Times New Roman, begitu. Terus ini maksudnya atomic page, numbering function, number page, dan seterusnya. Ini kalaupun ada formula-formula atau rumus-rumus bisa disesuaikan. Oke, footnote, oke. Acknowledgement, ucapan terima kasih. Nah, ini struktur umumnya dari introduction sampai kesimpulan gitu. Struktur umum sebuah paper. Referensinya ini pakai apa ya ini? Thomson, ini pakai mana ada namanya ini? Teke artikel doi, doi. Oh ini sama, ini biasa pakai IPA umum ini. Ini nama, terus ada tahun, judul, terus ada doi-nya di sini. Ada ya alamat digital, URL. Nah, ini terkait dengan jurnal. Oke.
tabel sama seperti kemarin. Nah, oke, begitu dan seterusnya. Jadi di sini eh ada nggak ya? Biasanya tuh ada yang namanya hmm, ada harusnya tuh apa ya? Kayak cover letter gitu. Ada nggak ya? Cover letter ada nggak ya? Jadi biasanya dari jurnal itu akan meminta seperti surat pernyataan atau surat pengantar gitu, surat pengantar sebelum paper kita dibaca. Jadi mereka akan melihat surat pengantar itu dulu. Biasanya diminta, kalaupun tidak nanti Bapak Ibu bisa gunakan contoh cover letter kami. Ini contoh cover letter secara umum gitu. Contoh cover letter secara umum. Isinya cuma satu halaman, tapi di Ya, sini Mas. ya Di, ini yang di-share menjadi ke grup, seperti di-share ke grup, iya, Mas. siap Bapak, kami share nanti. Ini seperti kata pengantar, surat pengantarnya begitu. Ini isinya cuma simpel kok. Nama corresponding karena corresponding author adalah yang bertanggung jawab. Jadi silahkan Bapak dan Ibu yang ditulis adalah yang corresponding autornya atau autor yang punya kewajiban yang bertanggung jawab untuk paper ini begitu. Ini saya copy dulu biasanya. Oke, klik kanan. Ini hanya berisi seperti ini saja. Ini saya gabung di atas, jadi tidak perlu double. Ini tanggal submit boleh disesuaikan dengan tanggal sekarang. Ya, kita tulis mungkin 01. Kita tulis ini September ya, September 2020. Gitu. Nah, ini pasti juga editor NSIF. Ini pasti semua jurnal mempunyai atau menampilkan. Jadi tidak perlu khawatir mencarinya di mana. Ini biasanya ada di bagian editorial board. Nah, ini dia, editorial board. Jadi kita ucapkan untuk yang terhormat editor in chief Majid Abbas Pur PhD. Nah, ini saya blok saja nama beliau, saya copy, terus saya ganti di sini. Ini saya pastekan saja. Nah, di sini juga kita bisa sampaikan Bapak dan Ibu bahwa sama kayak tadi, ini sebagai bentuk harapan. Kita berharap paper kita dengan judul apa itu bisa submit dan nanti akan publish di jurnal apa ini namanya. Bentar, saya ganti dulu. Ini ganti, terus nama jurnalnya adalah International Journal of Environmental. Jangan dibiasakan mengetik nih, kita main copy paste saja seperti ini karena biar lebih cepat. Oke, dan di sini juga kita bisa memberikan sebuah statement ulang bahwa kita mengkonfirmasi ini pekerjaan original kita, pekerjaan um, asli gitu, tidak mungkin buatan orang dan seterusnya gitu, dan belum pernah publish dimanapun ataupun sedang under review di publisher manapun gitu. Jadi ini sebagai bentuk konfirmasi ulang. Dan selanjutnya di sini kita bisa kasih gambaran singkat untuk paper kita. Ini Mas, biasanya nanya saya Mas, ambil. Tuh, gimana Pak? itu kan pernyataannya kan belum pernah publish di tempat lain. Oke, bener Pak. Nah, kadang-kadang tuh gini Mas, kita tuh kadang-kadang tuh galau ya. Makanya kita Oke, ngambil strategi, kita submitnya di beberapa jurnal. Nanti ya. kalau udah ada satu yang jawab in review, nah yang lainnya itu kita tarik. Nah, itu Pak, itu yang menjadi sebuah minusnya di situ Pak. Karena setiap jurnal Mm-mm. ini Pak, dia meminta penulis kan ada bentuk pernyataan tadi Pak, belum pernah publish dimanapun. Eh, Iya, Kemungkinan Mas. terburuknya Kalau adalah nama kalau kita yang kalau tidak kalau dipublish. submit kan bukan dihitung publish, Mas. Iya Pak, tapi kan sudah masuk ke repository mereka Pak, gitu Hmm. bahasanya. Jadi Hmm. sudah masuk ke bahasanya itu dunia maya kan gitu Pak. Nah, Itu karena aja Pak. pengalaman saya tuh gini, Mas. Ya, pengalaman saya tuh gini ya. Pernah saya ngikuti seperti itu, Oke. publish di satu jurnal, nunggunya lama, tahu-tahu ditolak kan. Iya. Nah, Nah, itu kan Pak. kita kehilangan waktu berbulan-bulan itu, Mas. Nah, itu Jadi Pak. Jadi kami makanya biasanya saya agak membatasi. kapok. Ada memang rencana itu nanti mau submitnya tuh di berapa jurnal, siapa yang Cepat. eh, istilahnya nerima istilahnya gitu. Iya. Baru yang di tempat lain tuh kita tarik aja gitu. Iya, Pak. Jadi memang ini sebenarnya ada
plus minusnya gitu nggih. Memang plusnya tadi kita bisa melihat siapa yang cepat, siapa yang tidak. Jadi minusnya itu Pak, minusnya kemungkinan terburuk tuh bisa jadi nama kita yang di blacklist Pak. Itu kan sangat merugikan kita Pak. Gitu. Jadi memang memang kita tetap submit saja ke satu jurnal, tapi kasih batas Pak. Biasanya kami memberikan batas itu 2 minggu sampai 1 bulan, itu maksimal. Kalau 2 minggu sampai 1 bulan ini belum ada respon, belum ada balasan dari jurnal, silahkan ditarik ataupun minta kejelasan dari jurnalnya gitu Pak. Jadi memang jangan sampai berbulan-bulan Pak. Kalau berbulan-bulan itu sudah sangat di luar apa ya, sudah tidak wajar lagi. Kenapa kok sampai sebulan paper kita dianggurin di sana kan begitu Pak. Jadi memang biasanya pertama mungkin 2 minggu gitu, 2 minggu belum ada balasan. Kita email ke editornya, paper dengan judul ini bla 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 gini, apakah akan direvisi, apakah ada, jadi minta kejelasan gitu kira-kira Pak. Minta kejelasan. Nah, kalaupun belum ada balasan lagi, baru nanti silakan ditarik saja. Gitu Bapak. Jadi memang kadang juga saya agak menyayangkan gitu, karena satu paper kalaupun bisa di banyak jurnal, tapi ternyata kalau kemungkinan terburuknya adalah nama kita di blacklist kan sangat merugikan sekali kan gitu sebenarnya Pak. Itu. Kan namanya di blacklist cuman di satu jurnal itu. Iya Jurnal kan Pak. ada banyak, ada ribuan Mas. Iya Pak. Cuma nggak sayang sekali gitu. Cuma ya 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 monggo. Tapi memang kami tidak merekomendasikan saja Pak gitu. Itu. Begitu nggih Bapak. Terima Ya kasih. ya sama-sama Bapak. Itu. Jadi oke kita lanjutkan sedikit Bapak dan Ibu. Ini cover letter begitu nggih. Jadi hanya isinya terkait dengan pengantar, kalimat-kalimat sebagai bentuk pernyataan dan sedikit mungkin gambaran tentang paper yang kita tulis begitu. Contoh, di sini saya kopikan saja. Di study, bla 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 bla. Ini saya copy, lalu saya pindahkan. Nah, in this paper, nah, kita cantumkan aja di study, bla bla. Ini saya hapus. Nah, bisa di result. Nah, ini hasilnya. Resultnya langsung di. Nah, gini aja. Jadi gambaran kasar tentang paper kita. Jadi sebelum mereka membaca paper kita tuh, kita taruh dulu apa yang menjadi sebuah kebaharuan mungkin, apa yang menjadi sebuah novelty, apa yang menjadi nilai jual dari paper yang kita tulis. Nanti kalau mereka sudah tertarik, baru kita tawarkan paper yang asli gitu kira-kira. Oke, selanjutnya ini sudah selesai. Ini kembali kita kopikan lagi nama jurnalnya. Oh ya, dan Bapak dan Ibu sebelum submit, saya ingatkan silahkan berkas-berkas ini dibuat menjadi satu folder khusus. Ini saya punya folder khusus yaitu folder submit gitu nih. Jadi folder-folder ini atau folder submit ini isinya adalah berkas-berkas yang kita siapkan gitu. Jadi jangan sampai ini tercampur di dokumen, ini di data date, ini di mana, jangan. Buat file khusus atau folder khusus untuk Bapak dan Ibu submit. Supaya nanti kalaupun ada revisi, ada mungkin perbaikan atau apa yang harus dikerjakan gitu, enak. Satu folder ini silahkan dimanfaatkan gitu. Nah, itu cover letter dan ada juga mungkin beberapa jurnal itu yang membuat atau meminta paper yang kita submit itu gambar ataupun tabel seperti ini dibuat di file terpisah. Itu contoh ini, gambar ini saya cut, saya hilangkan. Jadi hanya berupa show in figur 1, tapi figur satunya itu ada di file yang berbeda, ada juga. Jadi kalaupun Bapak Ibu menemukan jurnal seperti itu, nggak perlu khawatir, tinggal disesuaikan saja. Ini kebetulan kemarin ada gambarnya ada 2, gitu. Saya copy saja. Gambar dan narasinya saja, tidak perlu semuanya. Ini saya pastekan di bawah. Nah, seperti ini. Dan saya save as ke bagian folder submit. Nah, ini dia folder submit. Ini file khusus figur gambar. Saya save saja. Gitu. Nah, ini sudah selesai Bapak Ibu semuanya, berkas-berkasnya kurang lebih seperti ini. Nanti kalau dari jurnalnya ada format khusus atau terkait template khusus, silahkan Bapak dan Ibu sesuaikan juga. Gitu. Nah, selanjutnya kita mulai untuk proses submission. Proses submission tinggal cari yang namanya submit your manuscript atau manuskrip atau submit online dan seterusnya. Itu intinya yang membawa Bapak dan Ibu ke dalam proses submission. Tapi sebelum itu
Ada beberapa, atau mungkin yang kami alami ada dua cara biasanya. Ada dua tipe submission. Kalau yang di layar Bapak dan Ibu sekarang ini adalah tipe submission secara umum, yaitu adalah lewat OJS, lewat sistem, lewat websitenya, kan begitu, lewat sistem. Jadi nanti akan diminta register dan seterusnya, itu lewat sistem. Ada juga versi submit yang paling mudah, yaitu adalah by email saja. Jadi ada jurnal itu yang submitnya hanya lewat email. Bapak dan Ibu silakan kirim papernya ke editor dan sudah nanti akan diberikan feedback ataupun balasan dari editor terkait dengan paper Bapak dan Ibu. Itu. Jadi kalau Bapak dan Ibu menemukan ada yang sistem, ada yang email, nggak usah kaget. Itu karena memang itu menjadi cara jurnalnya untuk menerima paper. Ada juga kemarin yang lewat Google Form malah gitu. Google Form itu sebagai bentuk cara submission ada. Jadi ada banyak cara. Mungkin yang saya sampaikan di sini mungkin cara yang agak panjang dan agak ribet. Jadi nanti kalau dapat yang lebih mudah malah lebih enak kan gitu. Nah, di sini bagian OJS sistem setiap jurnal sebelum submit biasanya kalau Bapak Ibu belum pernah submit di jurnal ini akan diminta untuk registrasi terlebih dahulu. Registrasi pun mudah, tinggal diklik saja. Atau kalau Bapak Ibu sudah punya yang namanya ORCID, kemarin sudah nggih kalau ORCID nggih? Sudah atau belum ya? Mas Hafid, kemarin sudah atau belum Mas Hafid? ORCID-nya. Untuk orchid belum Mas. Oh, belum ya? Ya. Oke. Jadi di sini ada dua. Bapak Ibu bisa gunakan ORCID ataupun register now secara manual gitu. Kalau sudah punya ORCID dan memang ini yang kami sarankan karena sekarang hampir setiap jurnal itu meminta yang namanya ORCID Bapak dan Ibu. Nah, di sini ORCID di sini silahkan Bapak Ibu kalau belum punya login ataupun register saja di sebelah kanan atas sign in atau register silahkan diklik gitu. Kalau sudah pernah punya silahkan langsung dituliskan email dan passwordnya. Kalau belum punya pilih yang namanya register now di sini. Kenapa kami menyarankan ORCID? Karena ORCID ini secara tidak langsung menjadi portofolio biodata kita. Nama lengkap kita siapa, terus afiliasi di mana, berapa jumlah paper yang sudah kita publish, berapa mungkin kuliahnya di mana gitu kira-kira. Jadi ini sebagai bentuk portofolio, identitas, biodata dari penulis. Jadi kalaupun kita login pakai ORCID langsung terdaftar di sini nanti. Lebih enak. Contohnya di sini saya buat aja contoh Novan. Ini sudah terlalu banyak saya login di sini. Oke, nggak apa-apa. Ini RSC, Scopus. Nah, email kalau belum pernah publish ataupun belum pernah terdaftar di ORCID pasti nanti akan bertuliskan confirm. Tapi kalau sudah pernah seperti ini contoh AM10. Nah, seperti ini. Nah, kalau email Bapak Ibu sudah pernah terdaftar di ORCID akan muncul notifikasi the email address is already associated with existing ORCID record. Sudah terdaftar di repositori ORCID-nya. Berarti tidak perlu register, login saja gitu. Jadi nggak perlu khawatir. Kalau emailnya belum pernah, nanti akan seperti ini. Berapa ya Mas Abed? 335 contohnya. Nah, belum. AM35 novan@gmail.com. Nah, seperti ini. Jadi sudah checklist. Kalau emailnya belum pernah terdaftar. Selanjutnya adalah setelah nama dan nama lengkap kita selesai, emailnya selesai, di bagian additional email, karena dia opsional, tidak perlu diisi, tidak wajib diisi, next step saja. Itu. Nah, di sini tinggal kita buat passwordnya kita tulis saja, bebas, mau disamakan dengan password email ataupun ingin buat password sendiri pun nggak ada masalah. Jadi intinya silahkan Bapak dan Ibu buat password khusus untuk akun ORCID. Tuh. Jadi memang di dunia publikasi kita terlalu banyak akun nanti, akun Scopus, akun Mendeley, akun ORCID, macam-macam. Jadi tolong itu bisa disimpan saja, bisa diamankan atau mungkin kalau Bapak Ibu baik dalam ingatan itu nggak apa-apa, silakan. Jadi intinya
kita banyak akun nanti. Nah, di sini terkait dengan current employment, organisasi, afiliasi, instansi, ataupun studi di mana gitu, silahkan dituliskan aja. Gitu. Nah, contoh saya Ahmad Dahlan, gitu. Ahmad Dahlan University. Ya sudah, saya tulis ya, Ahmad Dahlan di sini. Saya pilih yang paling atas, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Nah, yang ini, begitu. Untuk departemen, terus role atau job di sini saya lewati, start date-nya juga saya lewati karena saya hanya mengisi yang bagian afiliasi saja. Tuh, selain ini itu opsional, tidak wajib diisi. Tinggal kita next step. Nah, untuk visibility setting, silahkan pilih everyone saja. Semua orang silahkan kalau mau ingin lihat data saya, nama saya, mungkin afiliasinya, papernya berapa, silahkan. Gitu. Kenapa? Karena itu yang memudahkan kita ke depan, Bapak dan Ibu. Contoh Bapak Ibu nanti berkolaborasi dengan mungkin kolega, dengan teman, promotor, dan seterusnya begitu. Itu yang nanti membantu kita untuk cepat dalam proses registrasi di bagian jurnal. Jadi tidak perlu kontak. Saya mau email, saya mau afiliasi dari penulis ini, udah gitu. Tinggal cari di ORCID gitu. Ini selesai, sudah selesai, hanya modal email aja. Ini adalah ORCID saya, begitu. Dan kalaupun saya ingin tahu ORCID Pak Jo contohnya gitu ya, ketikkan aja Jumintono gitu. ORCID Pak Jo. Nah, ini saya juga bisa melihat ORCID beliau karena saya pilih yang everyone tadi. Jadi kalaupun saya ingin menanyakan Pak Jo, ORCID-nya mana? Cari langsung di ORCID, dapat nanti. Gitu. Ini nama beliau, terus ini ORCID, tinggal kita copy saja. Selesai. Gitu. Ini juga detail dari histori beliau. Kuliah terus pekerjaan, edukasi, dan ini paper-papernya. Dan ini enaknya Bapak dan Ibu, karena ini menjadi portofolio kita dan jurnalnya jika itu tersinkron dengan ORCID kita nanti akan enak di sini kelihatan. Nah, ini ORCID Pak Jo, ini kelihatan, ini juga, nah ini juga gitu. Jadi enak nanti. Dan kalaupun ingin ditambah pun juga bisa. Nanti ada tambahan untuk paper selanjutnya dan seterusnya. Begitu. Itu ORCID mudah sekali. Tinggal modal email sudah bisa langsung dapat ORCID ID. Ini yang kita butuhkan itu. Nah, ORCID ID ini. Begitu nggih? Jadi bisa digunakan pakai Mas, ORCID ataupun register now. Silahkan. tanya Contoh saya Mas. langsung, gimana Bapak Ibu? Mas mau tanya Mas, yang untuk ORCID tadi, kita Ya. prefer pakai email pribadi atau email afiliasi kita ya? Nah, dua-duanya bisa Ibu. Gitu aja. Jadi sebenarnya yang paling kami sarankan memang email yang sering digunakan gitu. Contoh ini email saya email pribadi gitu. Tapi kalau saya ingin tambahkan email instansi pun bisa. Tinggal kita klik ini edit. Nanti bisa kita tambah Ibu. Add another email di sini. Contoh email saya apa gitu. Udah bisa langsung tambahkan. Gitu. Jadi ini bebas sebenarnya Bu. Yang penting emailnya sering digunakan saja itu. Oke. Gitu Ibu. Oke. Kita kembali proses submission. Saya login pakai ORCID saja. Nah, ini saya klik. Oke. Loh, kenapa ini? More information not provide. Oh, oke. Coba saya ganti aja pakai yang the real. Ini kan contoh saja nih. Contoh @gmail. Nah, ini contohnya. Oke. Nah, di sini coba saya ulangi lagi refresh. Refresh, saya klik yang ORCID. Saya klik saja. Ini sudah. Nggak bisa ya. Kalau begitu register now saja. Kita lewat yang dari OJS saja. Nah, ini use report ORCID. Authorize. Oke, nah sudah kita gunakan ORCID saja. Langsung terisi nama dan seterusnya. Bukan, ini username. Singkat saja username-nya. Password-nya bebas, bisa disamakan ataupun tidak. Tapi karena ini jarang kita buka, sebisa mungkin tolong disimpan, boleh taruh di notepad dan seterusnya. Gitu.
Title-nya saya Mister saja. Ini. Nah, silahkan Bapak dan Ibu nanti, karena ini terkait dengan data, begitu nggih. Tidak semua data wajib kita cantumkan. Gitu. Contoh di sini dia meminta nomor telepon. Karena dia tidak bertanda bintang atau tidak ada contoh warnanya tidak merah seperti ini, berarti tidak wajib. Tidak harus kita cantumkan nomor telepon kita. Gitu. Tapi kalau dia wajib baru. Kalaupun enggak lewati saja, enggak perlu sampai kita harus apa nggih? Bahasanya itu semua data kita berikan, semua informasi terkait diri kita jangan Bapak Ibu semuanya. Ini terkait dengan data soalnya. Nah, di sini lanjut ke bagian institution related information. Institusinya Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan University. Ini. Nah, ini sudah nanti akan langsung terisi. Ya, Indonesia. Nah, kita bisa tambahkan juga mungkin. Yogyakarta. Yogyakarta. Dan Jakarta, Indonesia. Nah, di sini kalau Bapak dan Ibu mungkin merasa expert, merasa ahli di bidangnya masing-masing, begitu, boleh. Kalau Bapak Ibu ingin menjadi reviewer eksternal, silakan. Jadi kalau Bapak Ibu merasa expert, merasa ahli di bidang masing-masing gitu, boleh silahkan menjadi reviewer eksternal. Ini bisa jadi bentuk pengalaman pribadi nanti Bapak dan Ibu. Bisa menjadi bentuk pengalaman, oh paper internasional itu seperti ini dan seterusnya. Itu bisa, silahkan pilih yes saja nanti. Gitu. Tapi kalau saya jujur hanya penulis gitu. Saya jarang jadi reviewer, jadi kita no saja di sini. Begitu. Nah, selanjutnya setelah itu sudah selesai, ini biasanya akan diminta untuk area of interest atau ruang lingkup. Bidang apa yang kita kuasai gitu. Bukan bidang ya, tema. Kira-kira contoh kalau ini di bidang lingkungan gitu. Ini kita bisa pilih minimal satu, lebih dari satu pun nggak ada masalah. Contoh saya bidangnya adalah mahir di bagian environmental impact and risk assessment, ini boleh. Ataupun energi, ya itu juga boleh, silakan. Jadi disesuaikan dengan keahlian kita gitu, itu boleh. Kita add saja. Nah, kita ke bawah, kita klik submit di sini. Selesai. Di sini area of interest selesai, langsung kita continue saja. Gitu. Nah, ini sudah Bapak Ibu semuanya, kita close. Oke, save aja nggak apa-apa. Ini saya sepertinya sudah pernah login di sini ya. Ganti aja Novan, ini tanggal 1/01. Novan 01. Sepertinya karena saya sudah pernah login, sudah submit di sini. Nah, ini dia, kita save. Ini sudah kita checklist saja, lalu continue. Nah, ini sudah selesai bagian registrasinya. Jadi kalau jurnal itu biasanya memang akan diminta untuk registrasi. Nah, ini ternyata diminta untuk verifikasi email. Kita buka saja emailnya. Oke. Sebentar, ini kok beda ya emailnya ya. Ganti Mas, emailnya yang... Ya ini benar yang ini. Mana ya? Spam, terkirim selengkapnya. Kirimnya kemana email? Oh ini dia. Baru muncul. Nah ini dia. Di sini kita klik registrasi your private account. Oke, please your session please link. Oke. Kalau ini memang diminta. Oke. Oke. Kita langsung login. Jadinya bentuk verifikasi saja. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu semua sudah berhasil login dan di sini biasanya akan menjadi bentuk atau tampilan histori perjalanan paper kita nanti. Jadi dari mulai kita submit, new submission, submit manuskrip, sampai nanti bagian completed. Complete gitu. Paper kita sudah selesai direvisi, sudah siap untuk publish, nanti masuk di sini gitu. Ini perjalanan historical dari paper kita nanti. Ini masih 000 semua karena belum ada paper yang berjalan. Gitu. Kita langsung mulai aja, submit new manuskrip. Kita klik. Nah, ini dia. Submit manuskrip, kita kecilkan. Biasanya akan diminta atau lebih detailnya adalah
tipe artikel yang kita submit. Kalau Bapak dan Ibu papernya adalah by research, itu biasanya kami pilih yang original paper, yang ini, original paper. Tapi kalau mungkin metodenya adalah literatur, SLR contohnya gitu, kita pilih yang review saja gitu. Tapi karena kita by research, original paper. Silakan diklik. Langsung kita proses. Ini sudah. Oke, agak lama ya. Oke, nggak apa-apa, pelan-pelan. Nah, ini ternyata panjang juga stepnya ya, nggak apa-apa. Kita langsung mulai. Kita mulai upload dari yang namanya title page. Please upload one file, title page gitu. Manuskrip yang hanya berisikan nama, judul, dan seterusnya itu. Kita browse, folder submit, kita pilih yang title page. Yang ini, title page ini, lalu saya open. Nah, ini sudah masuk ke bagian folder title page. Detailnya, deskripsinya title page, ini title page, ya. Terus ini yang diminta manuskrip yang tanpa nama. Klik. Terus kita browse manuskrip. Ya. Open. Nah, ini sudah. Ini dua file yang wajib harus diupload. Dua file ini yang wajib. Kenapa dia wajib? Karena ada tanda bintangnya. Ini sebenarnya ada banyak file yang bisa diupload, tapi yang wajib hanya dua. Title page dan blended manuscript. Itu, dua ini yang wajib. Yang minimal harus diupload. Gitu. Kalaupun yang lain nggak ada, minimal dua ini. Begitu nggih Bapak Ibu semuanya. Terus tadi juga ada gambar. Gambarnya kita upload juga, figur. Browse, terus figur. Figur. Open. Ini sudah saya upload. Jadi ketiga file, ini sudah saya upload. Dan jika sudah, nah ini sudah, langsung kita proses. Lanjut step berikutnya. General information. Ini terkait dengan Mas, area gimana, of Mas? interest. Oh, gimana Mas, Pak? tadi itu ada latex apa tuh, Mas? Nah, Yang LaTeX itu bentuknya format, Pak. Jadi seperti Microsoft Word gitu. Tapi karena kita menggunakan MS Word, jadi tidak perlu mengupload LaTeX, Pak, gitu. oh gitu. Iya, Terus ada data apa supplementary itu ada maksudnya suplementari. Nah, itu nanti, Pak. maksudnya Biasanya itu suplementari itu setelah dapat balasan. Contoh, paper kita dikembalikan dan diminta untuk menambahkan ini dan itu gitu kira-kira. Nah, itu nanti masuk ke bagian supplementary. Gitu. Tapi hmm, minimal kalau dari jurnalnya tidak meminta jangan dikirimkan, Pak. Itu aja, Pak. Gitu. hmm. Jadi tidak semua berkas kita langsung kasih semua, nggak usah gitu. Yang wajib dulu. Yang wajib dulu Biasanya aja, itu Pak. apa, Mas? Laporan penelitian, Iya, itu kode etiknya itu eh, bisa, Pak. Etik. tesis atau Oh, jangan, Pak. Yang ethical clearance, Pak. Jangan, bukan laporan penelitian, yang ethical clearance. Yang surat izin risetnya contohnya gitu. Dari kampus Bapak oh oke. mengeluarkan bentuk surat izinnya itu bentuk seperti suplementari material itu masuk, ataupun Hmm. dia minta sebagai bentuk mungkin data wawancara ataupun terkait dengan siapa saja yang Data lab masa, Mas? diwawancarai. Nah, gimana Pak? Data lab masuk nggak? Ah, itu bisa Pak, bisa. Oh, oke Tapi oke. tidak semuanya saja, tidak semuanya. Biasanya yang diminta saja sih Pak. Gitu. Kalau ada yang Hmm. minta ethical clearance, Nah, iya Ibu, itu pasti harus disiapkan juga kan gitu. Jadi setiap kita melakukan riset kan pasti ada bentuk surat izinnya kan gitu. Ada surat izin kita boleh melakukan riset di situ. Apalagi mungkin yang kita riset adalah contoh perusahaan atau mungkin instansi gitu nggak. Itu kan pasti harus ada bentuk izin dari kampus kita maupun dari instansinya kan gitu Ibu. Jadi memang harus dalam artian kita tuh bersih gitu ya. Harus ada Surat tugas izinnya. bisa nggak, Mas? Gimana Pak? Surat tugas bisa nggak? Surat tugas mungkin bisa ya Pak. Mungkin kan kalau surat tugas kan itu dari kampus ya Pak ya. Iya, Dari kampus. Nah itu iya, bisa Pak, bisa. Tapi bisa ya. di sini dalam artian dari contoh responden kita, partisipasin kita gitu. Jadi Oh contoh kayak gitu. mungkin hasil wawancara. Nah, orang yang kita wawancara itu harus setuju gitu. Jadi kayak ada bentuk bukti bahwa yang kita wawancara itu memang sudah rela diwawancarai gitu kira-kira. Suratnya Gitu. harus ditranslate ke bahasa Inggris atau bahasa Indonesia aja, Mas? Nah, itu boleh Pak. Memang kalau bisa jadi bahasa Inggris sih Pak. Gitu, harus jadi bahasa Inggris. Karena ya kalaupun tidak bisa disiapkan
karena ada bentuk dua nggih. Kalau dari kampus kan biasa Indonesia gitu. Nah itu biasanya kita siapkan yang Indonesianya ataupun sama yang bahasa Inggrisnya. Kalau dari jurnalnya nanti menghendaki harus bahasa Inggris, kita kirim yang bahasa Inggris gitu. Tapi kalau bukti asli atau yang real kita kirimkan yang langsung dari instansi gitu aja Pak. Gitu. Baik, terima kasih Mas. Iya, sama-sama Pak. Hmm. Gitu. Jadi ini dalam bentuk supplementary material, bentuk ya file-file tambahan kondimen-kondimen lain. Begitu Bapak Ibu semuanya, kita lanjut lagi. Pak Novan, General, gimana Pak? mau nanya itu kalau keuangan biasanya kan laporan keuangan. Ya, Harusnya kita nggak perlu minta izin ke company ya kan. Dia publikasikan kan. nah itu Pak. Kalau memang itu datanya boleh diakses untuk umum, itu baru nggak masalah, nggak perlu ada izin dan itu nggak masalah Pak. Tapi yang saya maksud contoh kita masuk ke kampus ini, ke instansi keuangan ini untuk kita wawancarai, untuk kita tanya-tanyain itu kan sebagai bentuk observasi. Nah itu loh Pak, bentuk perizinannya itu yang biasa diminta Pak. Oke. Gitu. Tapi kalau Iya. data yang mereka berikan tuh bisa diakses secara umum pun tuh nggak masalah, nggak usah dikasih nggak masalah gitu. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Gitu. Nah di sini kita kembali ke bagian klasifikasi area of interest, lingkungan yang kita kuasai sama seperti tadi di awal. Kita pilih yang sama saja, environmental impact. Nah, ini detailnya, kita klik yang sama energi aja. Add. Nah ini sudah, kita ke bawah. Jadi nanti ini memudahkan jurnal untuk mengklasifikasi. Contoh paper kita ini masuknya ke lingkungan impact risk and assessment gitu. Udah, nanti paper-paper ini masuk ke sini. Contoh paper kita masuknya ke energi, larinya ke energi. Jadi membantu mereka melokalisir gitu. Jadi harus diisi mana yang menjadi area of interest. Boleh dipilih lebih dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Gitu. Nah di sini Bapak dan Ibu, ini terkadang yang menjadi bentuk proses submission itu lama atau tidak gitu. Ada beberapa jurnal, termasuk jurnal ini begitu, dia mengharapkan gitu adanya reviewer, adanya reviewer eksternal gitu. Contoh saya proses langsung tanpa ada reviewer gitu. Ini kebetulan langsung boleh gitu, langsung bisa lanjut. Tapi ada jurnal yang mewajibkan gitu. Ini kan disarankan, boleh kita tambahkan, boleh tidak. Ada jurnal yang mewajibkan kita harus punya yang namanya external reviewer atau reviewer eksternal. Jadi sangat penting yang namanya kolaborasi. Kalau Bapak Ibu punya kolega, punya teman, punya mungkin temannya promotor gitu, yang intinya di luar dari penulis-penulis paper kita, di luar penulis-penulis di paper kita ini gitu, ini selain autor ini diminta namanya reviewer eksternal gitu. Jadi di bidang yang sama, mungkin ada mungkin teman promotor gitu. Malah yang lebih bagus itu kalau bisa reviewernya di luar negeri, beda negara itu malah lebih bagus gitu. Minimal luar instansi kita. Minimal contoh saya di Ahmad Dahlan, saya punya kenalan atau saya kenal dosen di UNY gitu, kampus UGM gitu. Nah, saya minta email dan nama beliau dan mungkin kalau bisa saya surati juga, saya mohon izin apakah beliau berkenan menjadi reviewer eksternal paper saya atau tidak begitu. Jadi dalam artian bukannya di jurnal ini bukannya tidak ada reviewer, bukan. Tapi reviewer jurnal mungkin sedang melihat paper yang sudah masuk lebih dulu dari kita. Gitu. Contoh kita antrian ke-10. Nah, paper antrian ke-1 itu sudah dikoreksi oleh reviewer internal mereka. Gitu. Jadi daripada paper kita nganggur, daripada paper kita ini menunggu lama, gitu, sangat disarankan ada yang namanya reviewer eksternal. Gitu. Kalau bisa bidangnya sama. Tapi kalau Bapak Ibu, yang penting hanya syarat administrasi gitu, cari saja di Google Scholar gitu. Ini boleh. Jadi mungkin yang penting hanya syarat administrasi. Contoh bidang saya tadi yang ini tadi, yang materi environmental. Nah ini, saya copy saja. Saya copy salah satu bidang ini. Gitu. Saya cari di Google gitu. Siapa yang kira-kira bisa dijadikan reviewer eksternal. Nah ini mungkin
Contohnya Pak GW Suter ini, terlalu lama ya. Range-nya yang 2025 aja, terlalu lama. Nah, contoh ini Pak Rahman ini, saya klik aja beliau, nama beliau. Ini dalam artian, ya jangan ditiru, tapi kalau memang kepepet ya monggo nggih Bapak Ibu, sebagai bentuk yang penting syarat administrasi selesai gitu nggih. Saya gunakan nama beliau ini untuk saya jadikan di reviewer eksternal paper saya. Yang penting biasanya harus disiapkan adalah nama lengkap dan email biasanya itu. Jadi yang paling harus disiapkan untuk reviewer eksternal adalah nama dan email. Kalau nama insya Allah bisa kita akses kapanpun dan dimanapun. Tapi kalau email itu loh, email itu kadang-kadang ada yang memberikan, ada yang tidak. Nah itu ya kira-kira yang bisa kadang susah kita mencari email yang asli yang mana gitu. Jadi kalaupun nggak ada ya sudah, gitu, kita cari yang lain. Tapi ini sebagai bentuk contoh gitu, contoh sebagai bentuk administrasi saja sih. Bentuk administrasi yang penting ada dulu, yang penting syaratnya selesai dulu, paper kita selesai gitu, selesai submit. Nah ini kan ini yang wajib, nama dan email. Contohnya emailnya gani.rahman@gmail.com gitu kurang lebih. Terus instansinya mana tadi ya? Sejong University. Sejong ya. Apa Sejong University. Nah ini dia. Oke, sudah kita langsung add atau save di sini. Sudah di sini sudah masuk untuk reviewer eksternalnya. Begitu. Kita proses langsung. Tapi kebetulan jurnal ini tidak mewajibkan, jadi kalaupun dikosongkan pun nggak ada masalah. Itu. Nah selanjutnya di sini adalah terkait dengan data, tapi bukan data juga di sini. Ini untuk bagian paper yang akan kita submit serba ke Indonesia saja. Biar saya mengiya-iyakan itu tidak asal iya gitu ya. Jadi harus tahu juga, saya translate saja. Nah ini terkait dengan dashboard penulis Research Square. Kebetulan di publisher Springer Nature ini mereka mempunyai sebuah komitmen ya gitu ya, sebuah komitmen untuk meningkatkan transparansi ya, itu transparansi ataupun proses peninjauan sejawat terkait dengan data dalam paper kita itu. Kalaupun kita merasa kurang yakin gitu ya, kurang yakin dengan jurnal tujuan, nah di sini Springer mempunyai komitmen untuk meningkatkan transparansi. Jadi sekalipun kita mengirimkan data ke mereka, mereka akan tetap menjaga di sini. Gitu, terkait dengan data, akses gitu, mungkin penulis pribadi, riwayat, histori, hal-hal yang sensitif mungkin. Nah, itu kira-kira sumber daya gitu. Nah, di situ Bapak dan Ibu. Ini sebagai bentuk repositori kedua kita. Kalau kita dulu mungkin kita menguploadnya di kampus gitu nih, di repositori kampus. Nah, sekarang untuk paper karena diminta dan itu yang menjadi nilai plus dari paper kita, boleh silahkan Bapak dan Ibu mungkin kirimkan bentuk datanya, hasil analisisnya di sini. Karena ini terkait dengan komitmen mereka untuk meningkatkan transparansi. Jadi kita nulis tuh nggak asal-asal, ini datanya bener nggak sih? Ini hasil Mas, wawancara. dalam bentuk apa Mas? PDF atau dalam bentuk Word Mas? Atau Ini Excel? macam-macam. Iya, ini macam-macam biasa Pak. Bisa nanti bentuknya Word ataupun hanya langsung data, gambar langsung pun bisa juga. Gitu. Bebas Pak, bebas. Ini hanya terkait dengan transparansi data kita saja Pak. Gitu. Begitu Bapak dan Ibu, ya ini saya langsung, ya saya memahami naskah saya dan data pribadi terkait will be tersimpan. Nah ini akan dibagikan dengan Research Square. Nah ini namanya Research Square, repositorinya. Gitu. Jadi nanti terkait dengan dashboard penulis disimpan di bagian Research Square. Kalau di kampus ya mungkin di perpustakaan gitu nggih. Di perpustakaan. Nah, di sini yang jelas kita pilih apakah naskah ini termasuk edisi khusus? Tidak. Kita bukan masuk ke special issue. Special issue itu saya juga kurang mendalami. Tapi paper kita ini bukan special issue. Special issue itu contohnya mungkin hal-hal yang sensitif gitu ya kira-kira. Jadi memang kalau biasanya ada pilihan yes atau no terkait dengan special issue, pasti saya pilih yang no gitu. Karena memang ini bukan special issue, bukan sebuah hal yang spesial, masalah yang spesial, konsen yang sensitif gitu, bukan. Gitu. No saja. Kita proses saja. Oke.
di sini untuk komen editor, nah di sini Bapak Ibu bisa tuliskan mungkin unek-uneknya, mungkin harapannya, mungkin doa-doa biar bisa submit ataupun bisa publish di jurnal ini bisa ditulis komen untuk editornya. Gitu. Contoh simpel, paper kita. Paper saya ini mungkin dalam artian masih terlalu singkat gitu ya, terlalu singkat ataupun masih terlalu kurang dalam batasnya. Contoh di sini membatasi minimal 4.000, tapi paper saya hanya 3.700 gitu. Nah, ini boleh. Silakan Bapak Ibu keluarkan unek-unek di sini tuh boleh. Gitu. Contoh dalam paper saya masih di bawah standar minimum batas kata gitu nggih, kata dalam sebuah paper yang diharuskan gitu. Tetapi kami bisa memperbaiki dan akan memperbaiki jika diharuskan contohnya. Ataupun kalau paper melebihi batas yang seharusnya 10.000 tiba-tiba 11.000, itu nggak apa-apa. Silakan tambahkan komen di sini. Jadi seperti bentuk apa ya? Ya tambahan selain cover letter ataupun karena di jurnal ini tidak ada cover letter gitu, ya kita bisa tulis unek-unek kita gitu di sini. Ya, taruh aja copy kan saja di sini sampai sini. Saya copy dari cover letter, saya copy, lalu saya pindahkan. Nah, sudah seperti ini aja. Jadi sebagai bentuk unek-unek, sebagai bentuk sebuah harapan, sebagai bentuk sebuah apa ya, ya doa sih, gitu. Kemungkinan paper kita bisa diterima. Ini sebagai ya tambahan saja. Komen untuk editor. Dikosongkan pun nggak ada masalah. Tidak wajib Bapak dan Ibu semuanya. Itu. Nah, sudah proses selesai. Terakhir, terkait dengan manuskrip data. Setelah paper sudah selesai kita upload, data yang diminta sudah kita kirim, detail-detailnya sudah kita cantumkan, sudah kita iakan juga mungkin. Nah, di sini terkait dengan manuskrip data atau metadata gitu nggih, metadata dari paper kita. Judul, apakah judul yang dicantumkan di sini sudah cocok, sudah benar dengan judul paper Bapak dan Ibu atau belum gitu nggih, sudah sama atau belum. Gitu, harus disamakan juga. Tapi biasanya seharusnya karena kita sudah mengupload berkas di awal, mereka akan langsung membaca secara cepat, secara singkat gitu. Nah, di sini selain judul full paper kita, diminta juga yang namanya short title. Judul yang lebih pendek. Dan di sini maksimal 17 kata gitu. Nah, kebetulan karena judul saya ini tidak lebih dari 17 ya kita tulis aja di sini. Ada yang membatasi bahkan maksimal 10 ada gitu. Jadi contoh judul kita itu 15 sampai 20, tapi ternyata di bagian short title itu wajibnya hanya 10, ya sudah. Kita kurangi saja, ambil poin-poin pentingnya, tulis dalam judul kita. Gitu. Dan seperti ini judul dan short title-nya. Abstrak, kita next saja. Abstrak, nah ini kebetulan kita bisa langsung kopikan saja abstraknya. Abstrak ke atas, nah di sini kita copy, lalu saya pindahkan. Sudah, campur-campur ya. Sudah, nggak apa-apa. Ini abstrak yang kita tulis dalam papernya. Next, selesai. Keyword, nah di sini keywordnya semicolon must be spread, individual keyword must be ataupun oke. Kalau begitu di sini tinggal kita copy saja. Dan biasanya komanya kita ganti dengan titik koma. Nah, seperti ini, titik koma. Komanya juga kita ganti titik koma. Nah, oke, kita next, selesai. Nama-nama penulisnya. Nah, ini bisa Bapak dan Ibu cek kembali. Apakah nama-nama penulisnya sudah benar atau belum? Nah, itu aja. Jadi yang wajib dicek itu adalah nama-nama penulis di paper yang sudah Bapak Ibu buat. Apakah semuanya sudah sudah sesuai atau belum? Ini penyebutannya sudah, ini karena beliau doktor, saya tulis doktor, email address-nya. Nah, ini saya ambil aja dari mana tadi? Kok hilang ya? Saya hapus ya tadi. Saya back dulu coba emailnya. Nah, ini. Oke, nah, ini saya copy. Saya pindahkan.
Pastikan institusinya Politeknik. Mas, boleh nanya, Mas? Boleh Ibu, bagaimana? Ya, terkait dengan penulis ini, Oke. kalau yang di abstraknya itu kan dia tanpa titel ya. Di abstrak yang di paper Maaf, yang maaf, di paper. yang di papernya Iya. itu kan ada di bawah judul kan biasa ada nama penulisnya dan seterusnya itu. Itu Iya, biasanya kan iya. biasanya tanpa titel kan? Iya, benar Benar? sekali Bu. Iya benar Benar, ya. hanya nama lengkap. Artinya nanti kalau yang di situ tetap kita ada titelnya, misalkan dia profesor, ditulisnya profesor juga gitu ya. Iya Ibu, jadi ini di bagian submission aja Ibu, di bagian sistemnya. Jadi lebih mudah mereka untuk memanggil gitu. Apakah dia laki-laki atau perempuan, apakah dia sudah dokter atau sudah profesor gitu aja Ibu. Jadi Oke. tidak hanya nama gitu. Oke, artinya yang di papernya tetap nama murni tanpa Nama lengkap ini. titel. Oke. Oke, benar sekali. Oke, thank you, Mas. Sama-sama Ibu. Ini juga jangan lupa sebentar ya Mas. Oke, kita tulis saja Indonesia. Yang wajib diisi saja. Kalaupun kota ini ingin diisi juga nggak ada masalah, tapi tidak wajib. Nah, yang penting ini Bapak Ibu karena checklist di sini yang menandakan corresponding author. Jadi biasanya pasti corresponding author tuh harus yang melakukan submit. Jadi biasanya jangan sampai kita gonta-ganti seperti itu. Karena biasanya nanti akan susah atau merepotkan. Tinggal kita bolak-balik aja contoh saya gitu. Saya jadi corresponding author. Saya mungkin jadi penulis kedua, geser nomor 2. Ini juga bisa. Jadi tidak perlu ini saya ke ataskan aja. Nah, seperti itu. Gitu kira-kira. Jadi semua penulis wajib harus dicantumkan dan sudah benar nama, afiliasi dan seterusnya. Kita next, funding sponsor. Kalau Bapak Ibu risetnya ada pendanaan dari dana hibah, dari dikti, dari kampus itu bisa dicantumkan di sini. Ada add funding source gitu. Bentuk fundingnya itu apa? Contoh hibah gitu. Nanti bisa itu saja hibah apa gitu ataupun dia bentuknya terkait dengan asosiasi yayasan gitu. Tulis saja di sini. Ini funder yang memberikan hibah, yang memberikan dananya. Apa ya? Kampus. Mas tanya Mas, Boleh Bapak, bagaimana? sekarang kan gini, misalnya saya sekolah ya, Oke. itu dapat beasiswa dari Ford Foundation, Oke. tetapi begitu melakukan risetnya itu yang ngasih dana itu dari universitas sana, itu yang mana yang dituliskan? Nah, ini sebenarnya agak itu Pak. Kalau memang seperti ini Pak, karena itu kan dari itu Bapak tempat bekerja nggih, dari dosen di sana begitu nggih Pak? Yang Saya memberikan dana itu. yang memberikan dana itu dari Ford Foundation, Oh, itu dari yayasan, dari Yayasan Amerika. Amerika. Nah, Hmm. kalau begitu itu Pak yang ditulis Pak. Itu ya, bukan. Itu yang Tapi tulis. yang mendanai riset di lab itu dari universitasnya tempat saya Oh, kuliah. oh, tapi Bapak tahu sumbernya dari mana gitu nggih Pak ya? Bapak tahu sumber dari mana gitu. Intinya seperti ini Pak. Kan ada surat serah terimanya itu Pak, ada surat serah terimanya kan kalau tidak salah gitu. Nah, itu detail informasi dari mana itu aja Pak yang dipakai, yang digunakan itu Pak. Karena ini Pak di funding sources ini akan diminta terkait dengan numberingnya gitu. Jadi bentuk kodenya, bentuk apa namanya nomor-nomor apa serah terimanya itu Pak, bentuk apa kop suratnya itu yang Oke, diminta oke, Pak. oke. Jadi Terima kalau kasih. bisa disamakan dengan surat serah terimanya saja Bapak dan Ibu. Ya, terima kasih. barangkali. Gitu. Begitu nggih Bapak Ibu semuanya. Jadi Pak silakan Sofan, kalau ada. Mas Sofan, Apakah award number itu nomor SK hibahnya gitu Pak? Iya Pak, iya benar Nomor Pak, SK benar Pak. hibah ya? Iya, benar. Jadi Oh, ada seperti kode nomornya itu. SK Karena kontrak. itu yang menjadi
sebagai mereka mudah untuk mengoreksi apakah ini benar-benar ada apa tidak gitu. Tuh. Begitu Bapak dan Ibu. Ya, kalau ini yang menerima gitu. Contoh saya menerima dana hibahnya, ya udah ketikkan saya di sini. Gitu. Jadi ini bentuk siapa penulis yang menerima dana hibahnya, ataupun semuanya ya udah kita tulis saja. Tulis saja not applicable, nggak apa salah. Tapi biasanya akan diminta siapa yang benar-benar langsung menerima itu. Gitu. Begitu Bapak dan Ibu, kalaupun tidak ada funding sources, kalaupun tidak ada dana hibah pun, kita bisa langsung pilih yang namanya funding information is not applicable, not funding was received, tidak ada dana apapun di paper yang kita tulis, di riset yang kita kerjakan. Gitu. Jadi silakan disesuaikan, karena itu yang menjadi kadang itu saya juga tidak tahu ya apakah ini licik apa tidak gitu ya. Jadi biasanya kadang kami di Rumah Scopus tuh mainnya adalah ada bentuk negosiasi gitu ya. Kalau saya mungkin lagi studi di kampus UGM gitu, UGM saya sedang studi S2 gitu. Nah di sini karena saya risetnya dana pribadi, mungkin apa ya sponsornya ya pakai dana pribadi gitu. Saya juga masih studi di kampus gitu. Jadi tidak ada bentuk dana apapun yang saya terima gitu. Nah, itu bisa menjadi modal saya dalam negosiasi nanti gitu. Contoh, saya harus diminta membayar 2.000 USD gitu ataupun 1.000 sekian USD gitu. Ya saya cerita, saya itu sedang studi, saya itu pakai dana pribadi, riset saya itu tidak ada pendanaan dan seterusnya. Itu terkadang bisa menjadi apa ya bentuk kasihan gitu ya, bentuk kasihan dari jurnal untuk meringankan minimal yang harusnya saya 1.000 Banyak, Mas. sekian USD. Iya, gimana Pak? Sekarang gini, apa ya, masalah funding itu, pernah Ya, kasusnya seperti ini, Mas. Saya dapat funding, tapi ya. data-datanya tuh terkait nomor kontraknya apa tuh hilang misalnya gitu. Nggak tahu apakah kita boleh ngeklik itu funding information is not applicable. Ada dampaknya nggak gitu? Iya, boleh Pak, nggak masalah Pak. Silakan Oke, Pak, nggak ya. apa-apa. Tapi kalau memang ada ya, kalau bisa dicantumkan dong Pak. Gitu aja, Ge, Bapak Ibu. Nggak masalah, gitu. Karena ya jujur karena itu tadi, Ge. Karena saya tidak mencantumkan funding, karena memang riset saya pribadi gitu. Ya mereka melihat, oh ya boleh mungkin kira-kira. Tapi kalau kita sudah memberikan contoh funding informationnya ini, saya dapat dana hibah sekian dari ini gitu. Lah, kok minta diskon. Kenapa ini kan gitu, kadang-kadang tidak diterima. Jadi bentuk supaya lebih efisiensi, lebih hemat budget gitu kayak Bapak Ibu. Jadi itu sedikit boleh ditiru boleh tidak, silakan. Itu ini sudah selesai. Jadi itu terakhir terkait dengan funding sponsor, dan kita bisa langsung build PDF for approval itu. Jadi bisa langsung submit ataupun tidak. Tapi biasanya mungkin dari kampus, dari dikti, dari reviewer dikti itu kadang meminta bukti submit itu kan. Nah, di sini itu nanti akan dibuatkan PDF atau bentuk serah terima bukti. Ini loh ada software-nya, ada bentuk PDF-nya yang bentuk yakin bahwa paper saya ini sudah submit, itu kadang diminta. Itu boleh. Nanti silakan Bapak Ibu buat PDF-nya. Kalau dari jurnalnya memang ada pelayanan build PDF seperti itu. Gitu. Nanti selesai, kalau PDF-nya sudah selesai, nanti bisa langsung akan otomatis terdownload biasanya. Gitu. Tapi ini sudah belum ya? Terdownload belum? Belum sih, belum terdownload nanti. Itu. Jadi biasanya akan makan waktu, dan itu biasanya nanti akan langsung bentuk jadi gitu papernya, serah terimanya kodenya sekian, paper ini di submit tanggal berapa, nah ini kan tanggal berapa, judulnya apa, dan seterusnya gitu. Dan nanti tinggal kalau itu langsung submission saja gitu. Silahkan langsung submit dan kirimkan buktinya ke WA group, nanti akan kami kirimkan tumblernya kan gitu Bapak dan Ibu semua. Udah seperti itu saja untuk proses submission. Jadi memang ada banyak tipe, mau yang pakai OJS seperti ini, ataupun mungkin dari Bapak dan Ibu menemukan dari jurnal yang hanya mengirimkan email, by email itu juga ada gitu. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu proses submission. Saya harap punya gambaran gitu nggih. Dan kami tunggu sama seperti yang Pak Jo bilang,
Kalau malam hari ini bisa ada yang submit, kami kirimkan tumblernya ke meja kerja Bapak Ibu semuanya. Ada yang mau tanyakan Bapak dan Ibu untuk proses submit ataupun yang lain mungkin? Silakan. Ya, izin bertanya, Pak. Boleh, Pak. Ini sepertinya beda ya dengan OJS yang biasa kita gunakan kalau di jurnal-jurnal Sinta itu kan. Nggih. Terus ada lagi kalau di Sage Publication itu ada namanya Scholar One namanya. Eh, Kayaknya beda lagi gitu Iya, Pak. tempat Jadi ini ininya. iya, Pak. Jadi ini sebenarnya kembali ke jurnalnya saja, Pak. Mereka pakai sistem OJS yang seperti apa begitu. Iya. Tapi kurang lebih prosesnya hampir sama kan, Pak, gitu. Jadi memang step by step-nya seperti itu kurang lebih. Cuma memang ada penambahan-penambahan beberapa gitu yang memang itu menjadi ya sebuah berkas yang dibutuhkan untuk proses submission kan begitu, Pak. Nanti kalau kita ada kendala untuk submit di jurnal yang beda sistemnya boleh konsultasi nggak, Mas? Bisa Pak, silakan Bisa Pak. ya, Mas ya. Gitu. Silakan Pak, aman Pak. Gitu. Memang harapan Ya, kami Bapak Ibu bisa langsung submit semua karena sama seperti yang Pak Acu sampaikan, tidak ada paper yang baik, tidak ada paper yang sempurna. Paper yang baik ya submit kan gitu. Paper yang sempurna ya submit gitu Bapak Ibu semua. Jangan menunggu papernya bagus dulu menurut kita. Itu lama nanti biarkan reviewer ataupun editor yang bekerja gitu. Ini sedikit mungkin saya tidak bisa bilang ini tips atau tidak gitu nggih. Ada trainer kami gitu. Karena beliau tidak merasa paper dia sudah perfect, sudah sempurna begitu. Beliau mencoba-coba Bapak Ibu. Dia mencoba. Jadi tujuan utamanya adalah mendapatkan feedback dari jurnal. Beliau ingin submit contoh di Q2 gitu. Tapi dia mengirimkan papernya itu di Q1 gitu. Supaya apa? Biasanya jurnal-jurnal Q1, jurnal-jurnal yang bagus itu, dia akan memberikan feedback atau balasan disertai dengan alasan. Contoh, paper Anda ditolak karena revisinya kurang banyak, masih 5 tahun. Nah itu yang menjadi bentuk pengalaman yang berharga sebagai bentuk hal yang berharga di situ. Jadi tidak ada paper yang menurut dia itu sempurna, ya udah kirimkan saja, apapun bentuknya itu nanti gitu. Kita tinggal perbaiki saja gitu. Jadi monggo Bapak dan Ibu ingin pakai langsung cara cepat atau mungkin biar lebih yakin, biar lebih merasa papernya itu bagus itu boleh mungkin submit ke jurnal tinggi yang high index-nya tinggi itu. Kalau dia berhasil publish ya itu bonus gitu, alhamdulillahnya di situ. Tapi kalaupun ditolak pun tidak terlalu sakit hati ya, itu loh yang kami harapkan. Jadi kalau submit pun tidak merasa dunia gelap, langsung merasa aduh saya kayak bukan passion saya nulis paper. Jangan seperti itu Bapak Ibu. Jangan merasa seperti itu. Langsung saja itu menjadi sebuah penyemangat baru. Udah, ini langkah yang harus saya lewati. Udah gitu aja. Pengalaman Pak Jo juga dia sempat di reject sampai 8 kali. Ya, itu kan sebuah pengalaman juga yang berharga. Jadi reject itu bukan hal yang menyakitkan, itu sebagai bentuk pembelajaran. Itu kan cara bagaimana kita ya sebagai kesenangan hidup gitu, nggih. Itu Bapak dan Ibu. Mas, tanya Mas. Oh, boleh, silakan Ya, Ibu. tadi kan misalkan kita kalau submit di Q1 atau Q2 kan khawatirnya tadi kan agak ragu nanti diterima apa Ya, enggak gitu. ya. Misalkan kita dengan kita submit di Q1, Q2 itu feedbacknya dia cepet nggak ya Mas? Cepat Misalkan Ibu. dia ditolak dan diterimanya itu loh. Cepat Ibu, cepat. Apalagi Ibu tujuannya mungkin jurnal-jurnal Elsevier Ibu. Jurnal-jurnal Elsevier Q1 yang memang jumlah terbitannya banyak itu bahkan malam ini kita submit gitu nggih. Besok itu sudah ada balasan Ibu. Kadang seperti itu, ada juga. Ada yang Balasannya mereka lewat email ya? iya, pasti lewat email. Jadi memang saya harus ingatkan kembali, corresponding author, penulis yang bertanggung jawab akan paper itu, silahkan harus aktif melihat email gitu. Jadi jangan sampai ada balasan kita tidak tahu. Nah, itu aja. Itu yang menjadi masalah. Harusnya kemarin itu sudah bisa kita perbaiki, sudah ada masukan, tapi ternyata karena mungkin tidak sering buka email, terlewat batas
batas apa ya, batas pengoreksinya, batas revisinya kan sangat disayangkan Ibu. Ya, Begitu. Jadi itu Mas, salah satu kenapa ya. tanya gini, aku pernah coba kirim, dia juga Scopus, tapi Q3 Ya, gitu ya, coba ya, kirim submit. Memang secara ya. email dia cepet sih membalasnya email bahwa ini sudah diterima dan seterusnya. Nah, Oh ya. tetapi habis itu follow up-nya tuh nggak ada. Aku sampai email lagi, ini statusnya bagaimana? Apakah diterima atau Ya. ditolak atau ada revisi? Nggak ada gitu, nggak ada kelanjutannya gitu. Nah, itu gimana ya, Mas? Nah, ya sudah Bu. Kalau itu batasnya berapa Bu? Sudah hampir sebulan atau bahkan sudah Saya berbulan-bulan? udah waktu itu saya di 18 Mei, udah lama. Oh, udah lama sekali Bu. Kalau Mm-mm. begitu silahkan ditarik saja Ibu. Karena Mm-mm. kalau paper sudah mungkin sampai berbulan-bulan gitu, Mm-mm. atau bahkan lebih dari sebulan itu, saya jujur sudah merasa ini sudah bukan apa, sudah tidak sehat gitu kan bahasanya. Silahkan Ibu email ke editornya bahwa saya akan menarik, withdraw papernya ini. Jadi kita masuk baik-baik, keluar pun baik-baik kan begitu. Ya. Jadi jangan sampai kita keluar tuh tanpa ada bentuk apa hitam di atas putihnya itu loh Bu. Gitu. Jadi Oke. kalau kita sudah tarik dengan by email seperti itu dan kita submit ulang di jurnal Tempat lain. lain itu, dan nanti mungkin jurnalnya minta ada bukti, loh saya melihat ini papernya sudah terrecord atau terrepository di sini, kenapa gitu. Ya kita kirimkan ini loh buktinya. Saya sudah email ke editor dan belum ada balasan, maka saya tarik kan gitu Ibu. Jadi ada Iya, bentuk iya. hitam di atas putihnya, keluar baik-baik, masuk baik-baik, keluar juga baik-baik gitu. Iya. Ada kemungkinan nggak Mas, dia tuh emailnya itu robot, dalam arti dia otomatis gitu loh. Iya ada. Itu biasanya yang setelah kita submit akan dapat email. Nah, itu biasanya itu yang apa robot itu yang email otomatis itu, ucapan terima kasih dan seterusnya gitu. Iya, dia ini ada keterangannya bahwa ini udah diterima dan seterusnya sih ada gitu ya. Saya sih Nah, khawatirnya apa ini robot, saya sampai email ke itunya enggak juga Ibu. enggak. Kalau kita submit kan ada dua jawaban kan gitu. Ada Mm-mm. ditolak sama nanti bisa lanjut revisi kan gitu Ibu. Iya, Contoh dia diterima tapi keterangannya dalam diterima revisi. sih. Maksudnya following title is received by the ini kan. Itu diterima, tapi habis itu udah nggak ada kelanjutan tuh. Nah itu Ibu, kalau seperti itu ya monggo di-emailkan lagi sebenarnya. Harusnya Mm-mm. seperti itu Ibu. Karena Oke jujur deh. kalau sudah berbulan-bulan tuh sudah tidak sehat sih menurut saya. Tapi Hmm. mohon maaf, jurnalnya yang jumlah publishnya banyak atau sedikit itu? Atau emang hanya Hmm. sedikit? Jumlah publishnya sebentar ya. Saya sih Contoh setahun berapa? Tapi kalau memang dari jurnalnya apa setahun cuma menerbitkan sekali ya mungkin sangat wajar gitu. dia terbitnya Rasanya mungkin 4 seperti itu. kali sih, tapi per tahunnya berapa saya belum ngecekin, tapi dia 4 kali terbit. Bulan Maret, Juni, September, Desember. Nah, itu nanti bisa cek kembali gitu karena contoh seperti apa tetangga gitu nggih, ada jurnal UIN itu memang bagus Q1 gitu, UIN UIN Kudus Kicis gitu. Itu bagus tapi karena mereka hanya menerbitkan setahun satu atau dua kali saja, itu bahkan sekarang mereka tidak menerima submission lagi karena antriannya sudah banyak. Gitu dari tahun itu udah bahkan ada yang antri kemarin sudah setahun mereka antri nggak dapat balasan lagi ada Ibu. Karena memang ya kampus universitas apalagi universitas kan gitu. Kampus tugas utamanya kan bukan publikasi. Jadi mungkin ya sangat tidak dianjurkan untuk masuk ke kampus sebenarnya karena ya memang mungkin editor ataupun reviewer di sana kan ya tidak digaji ya bahkan itu. Jadi ya mungkin kerjanya ya seadanya, ya semaunya kan gitu. Jadi kembali Bapak dan Ibu, kenapa kami sangat Mas, menyarankan apa gitu. karena ada pengaruh itu free, Mas? Karena itu kan ternyata Oh iya, judulnya free apalagi kan, itu Ibu. tanpa Iya, berbayar apa? iya, apalagi Oh, itu. itu pengaruh juga ya? Bisa jadi Ibu, karena jelas pasti kan yang mengantri tidak hanya kita kan gitu Ibu. Pasti banyak orang yang juga mau gratis juga kan gitu Ibu. Oh, oke. Jadi udah aku tarik aja deh. Iya, gitu. Oke, thank you. Iya, sama-sama Ibu. Mas Novan, Ya, Ibu, bagaimana? izin bertanya, Boleh. ada contoh ini tidak ya, graphical abstrak atau bagaimana cara membuatnya? Karena di jurnal yang akan rencana saya tuju itu
ada Meminta. persyaratannya untuk graphical abstract. Nah, iya Ibu. Jadi ya jujur karena saya tidak mendalami terkait dengan grafik abstrak, ya udah silahkan Bapak Ibu sama seperti kemarin kita bisa minta tolong ke AI sebenarnya gitu. Tinggal minta tolong aja. Mungkin Bapak dan Ibu mainnya ke GPT gitu. Ya udah kita terus aja buatkan graphical abstrak gitu nggih. Abstrak dari paper, dari code, dari abstrak per berikut. Sudah, gitu aja Ibu. Jadi karena saya tidak mau pusing dan jujur saya juga kalau ingin memperdalam juga mungkin waktu juga. Jadi saya minta tolong AI pun nggak ada masalah. Seperti ini. Seperti ini aja Bapak Ibu. Apalagi bahkan kalau dari jurnal yang memberikan apa ya detail yang singkat gitu dan seterusnya itu malah lebih bagus lagi. Jadi malah lebih bagus Bapak dan Ibu menemukan ada detail. Contoh highlight paper ini. Nah, apa aja yang di highlight tanyakan ke AI pun nggak ada masalah gitu. Jadi kan sebenarnya AI itu kan hanya alat untuk membantu dan mempercepat pekerjaan kita kan gitu Bapak dan Ibu. Jadi nggak perlu khawatir ini loadingnya lama. Nanti graphical abstract kalau tidak salah bentuknya gambar nih Bapak Ibu ya. Kalau tidak salah ingat nih gambar. Bentuknya nanti seperti flowchart gitu ya. Flowchart sedang proses. Sudah gitu aja Bapak dan Ibu, nggak usah ngambil pusing. Nggak usah kita buat ulang gambarnya, nggak usah buat dan seterusnya gitu. Tapi ya ini sebagai apa ya alternatif saja, sebagai jalan yang penting administrasi selesai gitu pun nggak ada masalah. Bentuknya adalah dari AI itu ataupun kalau Bapak Ibu memang ada waktu untuk membuatnya ya silahkan langsung dibuat saja. Tapi kalau saya jujur ya terlalu makan waktu dan yang penting saya submit dulu kan gitu Ibu. Jadi nggak perlu khawatir sih. Mas Novan, Bagaimana Bapak? kalau seandainya udah submit terus kemudian diterima, itu Ya, langsung melakukan pembayaran atau benar-benar sampai publikasi atau gimana ya? Ben- uh, Tahap kapan kita baru bayar ya? iya Pak. Itu saya ada dua jawaban di sini Pak. Yang pertama adalah ada beberapa jurnal itu yang memberikan tarif biaya untuk submission gitu. Jadi kalau Bapak Ibu sebelum submit atau saat submit diminta berbayar, mungkin dari jurnalnya itu memang ada biaya submission. Itu biasanya 100-200 ribu lah gitu kira-kira. Ataupun sampai 300 kalau sama pajak dan seterusnya gitu. Itu biasanya seperti itu. Tapi kalau dari jurnalnya sebenarnya tidak ada biaya publikasi dan ternyata paper kita setelah submit langsung suruh bayar, silahkan dicurigai saja, Ibu, Bapak, gitu. Jadi ini contoh ini grafik abstrak selesai. Jadi kalau Bapak Ibu submit dan ternyata sudah langsung diterima, suruh bayar, nanti langsung publish, itu silahkan dicurigai saja Bapak Ibu. Gitu, karena seharusnya gitu guys, seharusnya kalau jurnal yang baik itu kan jurnal yang menjaga standar, yang menjaga kualitas. Contoh jurnal ini gitu guys. Meskipun jumlah terbitannya banyak gitu guys. Meskipun jumlah terbitannya banyak, tapi untuk menjaga standar ini 0,7 ini loh, 0,7 SJR ini pasti kan ada proses yang namanya revisi. Kan begitu Bapak. Jadi setelah submit, kalaupun diterima pasti ada bentuk revisinya. Revisinya mungkin terkait dengan bahasa, revisi terkait dengan teknisnya, mungkin terkait dengan apalah, mungkin data dan seterusnya gitu. Silahkan nanti disesuaikan. Itu hanya seperti kita diberikan karpet merah, kita hanya tuntut, kita hanya ikut aja kartu merah itu supaya nanti setelah sudah layak paper kita sesuai dengan standar mereka itu, maka nanti akan ada muncul LOA Bapak. Nah, di situ kalau sudah accepted dan sudah diberikan LOA baru kita biasanya membayar, Pak. Jadi bukannya submit terus suruh bayar besoknya publish itu malah jangan, itu malah sangat kami curigai jurnal ini hanya mencari keuntungan, tidak ada bentuk apa ya proses standarisasi lah bahasanya gitu. Seperti itu Bapak. Jadi kalaupun membayar pun biasanya di akhir, biasanya saat sudah muncul LOA-nya gitu, sudah accepted paper kita, sudah layak paper kita untuk publish di jurnal mereka. Begitu Bapak. Mas Novan, itu biasanya revisinya kurang lebih berapa kali ya?
ada Nah, estimasi. itu sebenarnya kembali ya Pak, kembali ke Nah, terkadang kan ada editor itu kan ada banyak Pak. Reviewer kan dari jurnal kan tidak hanya satu, seperti kita mungkin sidang itu kan sidang tidak hanya satu dosen kan Pak, itu ada dosen satu revisinya ini, dosen dua revisi ini. Yaudah ikuti saja Pak seperti itu. Itu tergantung kecepatan kita dalam memperbaiki. Kalau bisa hari itu selesai revisinya, mungkin bisa juga cepatnya juga bisa selesai Pak. Gitu Pak. baik, terima kasih Mas Iya. Nova. Sama-sama Bapak. Oh ya, tadi Ibu, nah ini kurang lebih ya Bu ya. Ini graphical abstract, jadi dari abstrak yang kita tulis ya, kurang lebih gambarnya seperti ini Ibu. Gitu. Ini bisa dibuat ulang di Microsoft Word ataupun di aplikasi-aplikasi membuat hal yang lain gitu. Ini kalau saya download dan saya pindahkan ke paper, ini kan jatuhnya generate AI gitu ya. Takutnya ini malah terdeteksi AI 100%, maka biasanya ini tetap saya jadikan patokan, tapi saya buat lagi di bagian Microsoft Word saya. Gitu. Nanti ada namanya abstrak atau graphical abstract. Gitu. Begitu, Bapak dan Ibu. Ada lagi yang ingin tanyakan? Silakan. Satu lagi Mas Nova, Boleh, Bapak Ibu, silakan. untuk corresponding author Corresponding author. itu kan kalau di tempat saya itu kan biasanya pembimbing ya, promotor kita. Nah, masalahnya kan nanti kalau ada revisi atau apa kan yang dihubungin adalah corresponding author tersebut ya. Nah, cuma kan kita kadang agak sungkan gitu kalau misalnya sering bertanya gitu. Itu gimana ya Mas? Apakah bisa kalau misalnya corresponding authornya itu dua, jadi kita sama pembimbing gitu? Ya, benar Ibu. Jadi itu langsung saya jawab ya. Ada beberapa jurnal itu yang membolehkan, ada dua kontak yang bisa dihubungi. Nah itu bisa, Ibu bisa menjadikan corresponding author yang kedua, itu boleh. Meskipun di papernya yang tertulis itu yang promotor gitu. Tapi kalau dari jurnal tujuan hanya membolehkan satu corresponding author, maka Ibu nanti mungkin bisa diskusi dengan promotor, minta emailnya gitu, pinjam emailnya saja gitu, pinjam emailnya supaya nanti kalaupun ada balasan dari jurnal ataupun bagaimana itu, Ibu tetap bisa mengawasi atau tetap bisa melihat dalam mungkin seminggu 2 kali atau seterusnya begitu, tapi melalui email dari promotor begitu. Atau buat kesepakatan, Bapak silakan mungkin karena ini menjadi corresponding author, mohon untuk sering membuka email nanti begitu. Siapa tahu sudah ada balasan dari editor. Karena memang biasanya memang corresponding author itu kenapa kok nilai kumnya paling tinggi gitu. Biasanya paling tinggi, saya juga lupa berapa hitungannya. Kenapa dia paling tinggi? Karena memang seharusnya pekerjaannya paling repot. Harus mensubmit, harus mengoreksi akhir, gitu, harus sering kontak-kontakan dengan editor, dengan reviewer, harus membalas ini, membalas itu kan merepotkan. Jadi memang dari segi nilai kum pun memang tinggi karena memang pekerjaannya yang paling repot gitu Bapak Ibu. Jadi saran saya tadi, kalau boleh dipinjam begitu emailnya sampai papernya publish saja gitu, buat kesepakatan, buat bagaimana gitu, silakan dipinjam emailnya saja. Kalau Bapak Ibu mungkin merasa sungkan, merasa mohon maaf kurang percaya apakah promotornya sering buka email atau tidak gitu kira-kira, silakan. Itu sedikit saran Ibu dari kami, tapi ya kembali kesepakatan bersama saja gitu. Begitu mungkin Ibu. Ya, itu masalah internal soalnya. Masalah internal. Jadi silakan dirembukan, silakan didiskusikan lagi saja. Begitu, Ibu? Mas. Ini kan mungkin besok atau apa saya mau finalisasi jurnal saya, mau cek ke Grammarly dulu. Habis itu saya akan kirim ke Mas Novan atau Mas Hafid. Tolong nanti gini, rekomendasinya saya lebih baik ke Q1, Q2 atau Q3 dengan mungkin kan Mas sudah lebih paham nih, oh kalau kayak gini lebih baik ke Q1 atau Q2 atau Q3 gitu. Kalau jujur itu saya tidak bisa menjawab Ibu, karena pengalaman kami pun, kami merasa paper ini cocoknya di Q3, Q4 gitu.
Kami Hmm. sudah mulai submit di banyak paper, ditolak semua. Tapi kami coba naikkan ke Q2, ternyata langsung diterima. Nah, itu Ibu. Jadi saya tidak bisa menjawab. Keberuntungan Kembali dong berarti kan. Iya, makanya itu, Bu. Jadi menurut kami ini seharusnya Q3 mungkin itu. Tapi ternyata di Q2 malah lebih diterima, ya sudah gitu. Jadi kami juga dalam artian dalam dunia publikasi itu ada faktor keberuntungan gitu kira-kira. Jadi memang Oke. tidak ada hal yang pasti di sini gitu, Ibu. Oke. Oke, Mas. Thank you, Mas. Iya. Sama-sama, Ibu. Ada lagi laporan Ibu? Kalau tidak, nah ini mungkin saya akan menambahkan sedikit semangat. Jadi saya harap tidak hanya sedikit, tapi saya harap ini menjadi penyemangat kepada Ibu lagi untuk tetap menulis paper. Gitu. Kenapa di Rumah Scopus kami berani bilang bahwa menulis paper itu kalau bisa 1 hari 1 paper. Selain dengan berbantukan alat, engine, jin, dan tuyul yang kami gunakan itu, kami punya bukti, kami punya dalam bentuk itu keyakinan bahwa ternyata nulis paper itu mudah loh, gitu. Buktinya simpel di sini. Saya akan mengajak Bapak Ibu untuk main-main ke negara yang tidak lebih berkembang dari kita, negara yang tidak lebih maju dari kita, Pakistan. Malah ini bahkan di bawah kita, itu mata uangnya aja di bawah kita. Kalau kita punya 1 juta, mungkin di sana ada 1 juta sekian kan gitu, Bapak Ibu. Nah, di sini saya ambil salah satu penulis dari salah satu kampus di sana gitu. Di sini kebetulan saya ambil kampus yang tertinggi di sana, yaitu adalah Quds-i-Azam University. 5.000 autor, 27 dokumen. Jadi minimal 1 penulis itu ada 5 paper kan gitu. Nah, tapi saya tidak akan melihat lebih jauh terkait itu. Saya hanya ingin melihatkan ke Bapak dan Ibu semuanya, ada orang yang membuktikan omongan kami gitu. Lebih jauh bahkan gitu. Kita bicara satu orang yang bernama Tasawar Hayat. Beliau punya paper sejumlah 2.700. Ini bukan instansi, ini bukan kampus, ini bukan organisasi. Ini satu orang yang namanya Tasawar Hayat. Nah, gitu ya. Satu orang punya paper 2.700. Nah, tapi di sini yang paling saya kerenkan ini bukan masalah jumlahnya di sini, tapi historinya itu loh yang membuat saya itu tercengang. Ini kan grafik dari perjalanan publikasi beliau gitu. Kayak kita ambil grafik yang paling tinggi. Kalau yang tinggi itu kan berarti kan dokumen, kalau yang hitam itu kan citasi. Nah, di sini 1 tahun berapa hari, Bapak dan Ibu semuanya? 1 tahun ada berapa hari? 1 tahun 365. Beliau Berarti dia. Beliau 1 tahun 365. Beliau 1 hari punya 1 paper publish 1 koma bahkan 379 dokumen yang publish di tahun 2017. Kalau kami hanya bilang 1 hari 1 paper, udah buat paper. Tapi ini 1 hari 1 paper yang publish, wah. Berarti mungkin jin dan tuyulnya bahkan 99% itu udah jin semua gitu kira-kira ya. Itu Bapak dan Ibu semuanya. Jadi sebenarnya ini sebagai bukti, paper itu ternyata jangan dipikir pusing. Itu bukan sebuah hal yang, apalagi Scopus ya. Scopus itu bukan hal yang sangat tidak terjangkau, itu bukan. Ini loh ada orang yang bisa menembus Scopus, ada orang yang bisa membuktikan bahwa bisa loh 1 hari itu 1 paper yang publish. Itu mungkin jinnya lebih 100% jin, mungkin engine semua gitu. Dan ini tidak hanya setahun, tahun berikutnya pun masih sama, dan ini mungkin sudah mulai capek, sudah mulai diingatkan oleh istrinya, jangan main paper terus dong Pak, gitu mungkin ya kira-kira, dan mulai sudah sadar akan keluarga gitu kira-kira. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi ini saya harap sebagai penyemangat terakhir dari kami, tetap semangat dalam menulis paper Bapak Ibu, jangan merasa paper itu masih sulit, masih berat, jangan, nggak usah. Ada loh buktinya, selain paper Pak Jo kemarin mudahnya menulis paper. Tuh. Begitu Bapak dan Ibu. Nah, ini apa ya? Saya juga kadang agak sungkan kalau ingin menutup karena ini pertemuan terakhir gitu. Saya tetap harus memastikan Bapak Ibu tetap semangat menulis papernya. Itu kuncinya di situ. Minimal progres. Apapun bentuk progresnya, silahkan Bapak Ibu bisa mungkin upload ke WA group
Mungkin alhamdulillah saya sudah submit Mas. Alhamdulillah mungkin saya sudah ditolak Mas. Kayak gitu nggak apa-apa. Ditolak pun itu sebagai bentuk apa sebuah hal yang berharga Bapak dan Ibu. Nggak apa-apa, silakan. Jadi nggak perlu malu, silakan dimanfaatkan WA grup kita sebagai bentuk apa penyemangat bersama dan seterusnya. Itu Bapak dan Ibu. Mas Hafid, apakah ada tambahan mungkin Mas Hafid? Mas, satu lagi Mas. Oh, boleh, silakan Ibu, silakan. Ini, Silakan. ini kan untuk syarat kelulusan itu kan Ya, dua paper ya. dua paper. Nggih. Dua paper itu prefer di jurnal yang sama atau di tempat yang berbeda? Kalau kalau dua paper boleh Ibu di jurnal yang sama nggak ada masalah gitu. Malah boleh gitu. Tapi kalau satu paper di banyak jurnal, nah itu yang mungkin bisa menjadi sebuah masalah kan gitu. Malah nggak masalah Ibu. Ibu punya dua paper dan dua-duanya di submit di jurnal yang sama, nggak ada masalah. Silakan Tapi Ibu. Nggak masalah. lebih baik peluangnya lebih banyak itu di jurnal yang berbeda atau yang sama? Kalau bisa sih yang berbeda Ibu, karena kan jelas itu masuk ke antrian gitu. Kalau antrian kan otomatis Ibu harus menunggu. Kalau syaratnya dua ya, kalau bisa kan dua-duanya publish bersamaan kan gitu Ibu. Tapi kalau antriannya beda kan terkadang mungkin publishnya juga di waktu yang berbeda kan kadang seperti itu. Oke. Ya, oke Mas. Iya, itu Ibu. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Mungkin Mas Hafid ada tambahan Mas? Oke, baik Mas Novan. Untuk tambahan Iya. itu tidak ada. Nah, Oke. mungkin yang dijelaskan Mas Novan sudah komplit ya Bapak Ibu dari memberi motivasi Bapak Ibu. Nah, nantinya silahkan Bapak Ibu membuat paper yang banyak. Jadi siapkan peluru yang banyak. Jangan satu paper disubmit kemudian ditunggu. Jangan. Nah, silahkan Bapak Ibu membuat paper kemudian submit. Buat paper lagi baru submit lagi. Nah, jadi siapkan peluru yang banyak. Semisal nih Bapak Ibu, ada yang ditolak, nggak masalah, masih ada 4 paper lagi. Kemudian menunggu, ada yang revisi, kemudian di recheck lagi, kemudian ada yang revisi. Nah, nanti silahkan Bapak Ibu fokus yang revisi. Jadi diharapkan dengan cara menulis paper ala Rumah Scopus itu bisa mempercepat. Awalnya misalnya setahun satu paper. Nah, nanti dengan cara Rumah Scopus 1 bulan satu. Nah, bisa Bapak Ibu. Jadi jangan satu ditunggu, jangan. Silahkan Bapak Ibu buat peluru yang banyak. Nah, itu. Kemudian nanti akan ada 3 jawaban Bapak Ibu yang harus diperhatikan. Yang pertama di reject. Nah, kalau di reject, Bapak Ibu tidak usah risau atau mungkin serasa dunia gelap, jangan. Silahkan Bapak Ibu cari jurnal lain, kemudian sesuaikan template-nya atau author guideline-nya, submit lagi. Nah, itu Bapak Ibu. Karena pengalaman dari trainer kami, submit di Q4 di reject. Kemudian submit ke Q2 Q3 dulu di reject juga Bapak Ibu. Kemudian submit di Q2. Nah, malah revisi. Nah, itu kan gimana ya? Kalau secara logika kan harusnya Q4 itu lebih mudah Bapak Ibu. Harusnya diterima. Nah, itu malah di reject. Di Q2 malah diterima. Nah, itu. Biasanya editor mempunyai kriteria berbeda-beda. Jadi nanti silakan Bapak Ibu mencoba untuk submit. Nah, kalau di reject nggak usah risau, cari jurnal lain. Yang kedua, jawabannya adalah revisi. Nah, kalau revisi itu artinya diterima, Bapak Ibu. Dengan catatan perbaikan. Bapak Ibu sudah diberikan karpet merah, tinggal menyesuaikan saja. Revisinya ikuti saja. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi ikuti apapun revisi dari editor. Kalau disuruh rukuk ya rukuk, sujud ya sujud. Nah itu. Jawaban ketiga, diterima langsung membayar. Nah kalau diterima langsung membayar, silahkan Bapak Ibu curigai. Nah itu. Karena pernah juga dari peserta, jam
hari Senin sekitar malam itu submit Bapak Ibu. Di hari Rabu ada balasan, diterima langsung suruh bayar. Nah, itu curigai. Kemudian konsultasi, setelah saya cek, nah itu ada yang nggak wajar Bapak Ibu. Di bagian halaman website, baru 4 bulan berjalan di tahun 2025, terbitannya atau volumenya itu sudah sampai 40-an. Dan satu volume 70. Nah, itu Bapak Ibu harus curigai. Padahal sebelumnya itu terbitannya hanya 200. Nah, kalau sekarang mungkin masih aman Bapak Ibu. Tetapi kan kita tidak tahu ke depannya. Nah, kalau seperti itu biasanya calon discontinue. Nah, akan discontinue. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi harus hati-hati. Kemudian nanti Bapak Ibu akan mendapatkan fasilitas pendampingan selama 3 bulan. Nah, sistemnya pendampingan Bapak Ibu silahkan japri ke grup atau mungkin via WA pribadi boleh saya ataupun Mas Novan. Mas, saya masih kebingungan di bagian ini. Boleh saja Bapak Ibu. Atau mungkin kalau Bapak Ibu sudah siap submit, Mas bisa dampingin submit enggak? Nah, nanti bisa Bapak Ibu. Nanti bisa membuat jadwal, luangnya kapan. Nah, nanti bisa via Zoom untuk submitnya juga bisa. Atau kalau Bapak Ibu mau submit mandiri enggak masalah. Nanti kalau ada kesusahan bisa japri saya ataupun Mas Novan bisa. Kemudian ada fasilitas cek Turnitin Bapak Ibu. Nah, cek Turnitin ini nanti 1 kali Bapak Ibu sebelum submit. Oke, mungkin ada yang ditanyakan terlebih dahulu Bapak Ibu. Apakah ada yang ditanyakan? Selama 3 sampai 3 bulan ke depan ya, Mas, Iya, benar sekali ada Bapak. pendampingan personal. Iya, benar sekali. Jadi nanti via grup WA bisa, atau mungkin japri saya ataupun Mas Novan bisa. Nah, kemudian kalau misal, oh ya, Pak Ibu, bagaimana? Kalau kita kontak perlu perlu yang didampingi gitu. Oke, nah nanti bisa juga Ibu chat saya ataupun Mas Novan. Nah, kendalanya atau mungkin Ibu kurang paham di bagian mana, seperti itu. Baik, terima kasih sekali. Sama-sama Ibu. Mas mau tanya, Mas. Silahkan Ibu. Yang 3 bulan itu apakah dibatasi jumlah papernya, misalnya cuma 1 paper saja atau bagaimana? Atau Oke. bisa lebih gitu? Baik Ibu. Nah, nanti 1 paper dulu. Kalau mau konsultasi paper berikutnya juga boleh, Ibu. Kasih. Iya. Nah, kemudian nanti kalau Bapak Ibu misal japri saya atau Mas Novan, kemudian tidak ada balasan dalam 1 kali 24 jam, Bapak Ibu silahkan japri lagi. Takutnya chat Bapak Ibu tertimpa atau mungkin apa tertimpa oleh grup WA atau Bapak Ibu yang lain yang japri. Jadi kalau 1 kali 24 jam tidak membalas, silahkan WA lagi nggak masalah. Dan Bapak Ibu bisa japri atau chat jam berapapun. Kalau nanti pas kami eh, baru pegang HP, akan kami balas Bapak Ibu. Seperti itu. Oke. Apakah ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Cukup dulu. Oke, kalau begitu, apakah boleh minta nih Bapak Ibu kritik dan sarannya? Perwakilan, boleh. Biar nanti eh, rumah Scopus ke depannya bisa evaluasi kurangnya di bagian apa nih Bapak Ibu. Silahkan kritik dan sarannya. Eh, Mas Hafiz, Iya, saya sedikit silakan. aja. Mungkin eh, harapan saya sih Brumas Scopus ada juga memberikan pelatihan terkait dengan misalkan gunakan Smart PLS atau menggunakan apa SEM atau eh, apa namanya e-views apa bentuknya gitu ya. Mungkin bisa terpisah tapi eh, buat kita ini supaya
apa ya, lebih lebih apa lebih baik lagi sih. Eh, Seperti itu, Mas Hafid. Terima kasih. Terima kasih sarannya Bapak Herman atas masukannya. Nah, lebih ke pengolahan datanya ya Bapak. Baik, nanti mungkin akan Super. saya usulkan nanti ke Pak Jo apakah bisa ditambahkan untuk pengolahan data ke depannya. Oke. Mungkin perwakilan dari Ibu, silahkan. Apakah ada kritik dan saran? Izin kalau boleh masuk, Mas. Silahkan Bapak Eko. Terkait dengan SLR, barangkali Oke. bisa untuk mempertajam, terutama saya yang masih pemula dalam meneliti. Tadi disampaikan 1 hari 1 paper. Sementara untuk pengambilan data di lapangan kan hampir impossible jika sehari bisa 1 paper lah. Salah satu alternatifnya yang kemarin disampaikan melalui SLR. Barangkali ada penajaman untuk SLR akan sangat bermanfaat bagi kami. Terima kasih, Mas. Baik Bapak, sebenarnya saya akan jawab sebenarnya di Rumah Scopus itu ada Bapak yang khusus SLR. Nanti masuk ke bibliometrik. Nah, jadi ada pelatihan namanya bibliometrik itu juga sama selama 8 pertemuan. Nanti Bapak bisa coba atau mungkin ikuti yang kelas bibliometrik Bapak. Oke, berarti infonya dari mana, Mas? Di Nanti grup WA apakah ada atau Oke, nanti Bapak bisa japri ke adminnya saja, ke Mbak Elsa atau mungkin admin Rumah Scopus Bapak. Di grup WA ada. Oke, terima kasih, Ya. Mas. Jadi bibliometrik itu fokus ke SLR Bapak. Kemudian, Baik, terima kasih. iya, kemudian dari Bapak Ibu yang lain, apakah ada kritik dan saran? Izin saran Mas. Ya, silakan Bapak. Ya, pertama gini kan kita backgroundnya itu kan macam-macam ya di sini Iya, ya. Mungkin ada use case tertentu gitu ya. Ya, salah satu yang menarik katakanlah misalkan di industri perbankan atau industri telco. Mungkin ada praktisi atau memang ada akademisi yang memang banyak sudah menerbitkan tulisan sehingga tren-tren di industri itu yang kemungkinan besar akan diterima itu bisa di-share di situ gitu Mas. Jadi kalau misalkan kita dosen katakanlah bahasa Inggris, oh, trennya itu sekarang lagi menuju ke sini. Kalau kita di masa COVID dulu kan kalau menyinggung COVID pasti ya 90% diterima gitu ya. Nah, mungkin itu sebagai usulan. Terima kasih Mas. sama-sama Bapak. Oke, baik. Berarti topik yang baru trending seperti itu ya Bapak. Yang baru digemari. Nah, Iya, betul ya. iya Bapak. Terima kasih untuk masukannya Bapak. Kemudian mungkin dari perwakilan Ibu, apakah ada? Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan nih Bapak Ibu. Nah, nanti silahkan Bapak Ibu luangkan waktunya untuk mengerjakan papernya. Nah, jangan sampai setelah ini Bapak Ibu dengan kesibukan atau mungkin pekerjaan Bapak Ibu tidak membuat paper. Nah, jangan. Nah, nanti silahkan Bapak Ibu membuat kalau ada kesusahan atau mungkin kesulitan harus didiskusikan silahkan japri kami. Mas, izin satu lagi. Iya, silahkan Eh, Bapak. mungkin atau pertanyaan yang lagi, bagaimana sih bisa monetizing? Jadi kalau sekarang ini kan kita ini peserta positioning sebagai bagaimana kita juga bisa nanti ke depannya itu bisa sebagai produsen. Artinya kita juga bisa monetize dari hasil paper yang kita buat itu. Apakah berupa nanti berupa
memang bisa dimonetizing gitu. Terima kasih Mas. Baik Bapak, terima kasih untuk masukannya ini. Apakah ada dari perwakilan ibu-ibu? Cukup Mas, saya kasih kesan aja, Masnya sabar banget membimbing kami Mas. Mungkin ada Mas Sabar membimbing kami yang dengan segala pertanyaan. Sama-sama Ibu. Nah, mungkin boleh saya, ada satu usul aja. iya, gimana Kalau Ibu? diterima. Ini yang online ini kan cuma 2 hari sekali ya. Ya, 2 hari sekali. Kadang kita masih membutuhkan di antara bekerja dan aktivitas lainnya dengan latihan lagi untuk yang dari materi yang di YouTube itu. ya. Belum sempat, sudah waktunya untuk